semoga Allah tulis kita semua untuk bisa berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, agar kita mendapatkan syafaatnya beliau yang mengatakan man zarani wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa orang yang datang berziarah kepadaku berhak dia mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Akan tetapi ayyuhal muhibbin, wahai para pencinta, sesungguhnya Rasul mengatakan siapa yang bersalawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali berhak dia mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan membahas Pak Jokowi ya, karena ini terkait Pak Yos Suprapto, pelukis jahanam. Kita tahu Yos Suprapto itu kan melukis Pak Jokowi dengan sadis guys. Itu termasuk hinaan kalau menurut saya. Dan Pak Jokowi menanggapinya kan selalu nggak apa-apa. Dan kemarin saya upload si Yos Suprapto itu kan kena stroke ya guys ya. Itu tak banyak sekali guys ya. Orang-orang yang komentar di YouTube saya itu mendoakan supaya stroke selamanya guys ya. Tapi berbeda dengan Pak Jokowi ya guys ya, yang dihina, yang difitnah. Beliau merespon keadaan Pak Yos Suprapto agar cepat sembuh, malah mendoakan guys ya. Mendoakan agar Pak Yos Suprapto biar sembuh guys. Subhanallah. Ini terbuat dari apa hatinya Pak Jokowi ya guys. Hatinya sudah seperti baja guys. Baja tapi lembut guys. Susah kan guys. Sudah baja lembut lagi. Kan kalau baja itu kan kasar keras ya guys ya. Tapi enggak ini ya. Benar-benar punya hati seperti malaikat guys. Kita jadi ingat dulu Pak Jokowi dan keluarganya ke Mekah ya guys ya. Sedang umroh dan dispesialkan oleh Raja Salman guys. Masuk ke dalam makam baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wah subhanallah ya guys ya. Ini guys. Tapi di negara kita orang ini dicaci maki terus guys ini ya, makjleb pusing kan guys ya. Ini orang yang mencaci maki dua pikiran ora sih lah. Seorang Raja Salman pun menghormati guys. Anak wabah dan anak banteng demi uang guys, demi uang rela ya guys ya, rela memfitnah negaranya sendiri. Allahu Akbar. Mendengar kabar Yos Suprapto sakit, Jokowi mendoakannya agar cepat sembuh. Saya hanya bisa mendoakan semoga cepat sembuh, cepat sehat. Ya. Tentang pembatalan pameran lukisan Yos Suprapto di Galeri Nasional, Jokowi pun mengatakan bahwa karya-karya dari Yos Suprapto itu merupakan sebuah kreativitas, sehingga kreativitas tersebut harus dihargai meskipun itu bentuk aspirasi politik. Malam, Mbak. Pak, kemarin kan pameran Pak Yos Suprapto kan sempat jadi polemik Pak, dan itu ada salah satu beberapa lukisan yang ada gambar yang diduga mirip dengan. Iya, siang tadi saya baru dengar dari Mas Arif mengenai itu. Menurut saya itu kreativitas seniman yang harus kita hargai
dan juga bentuk sebuah bentuk sebuah aspirasi politik yang dituangkan dalam sebuah lukisan yang juga harus kita hargai. Jadi kalau dipamerkan, ya kita kan katanya negara demokrasi. Saya kira nggak ada masalah. Walaupun ada beberapa lukisan yang tidak boleh dipamerkan, Pak. Ya saya kan nggak tahu yang lukisan yang mana yang nggak boleh dipamerkan, tetapi saya kira itu bentuk kreativitas seniman yang harus kita hargai, dan juga kalau ada kritikan seperti yang saya dengar juga itu bentuk sebuah aspirasi politik juga yang harus kita hargai. Luar biasa kan guys ya. Adem ayem kalau melihat Pak Jokowi, adem ayem guys. Berbeda kalau kita melihat, aduh, Mak Banteng jangan. Kerjanya marah terus. Dan di sini sekarang kita akan lanjut flashback ya guys ya, mengulang apa benar sih Pak Jokowi dan keluarga itu dispesialkan oleh Raja Salman. Dan pemirsa, untuk informasi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Arab Saudi, kita sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Pak Agus Maftu Abi Gebrel, di Madinah, Arab Saudi. Pak Dubes, Assalamualaikum. Ini kunjungan Presiden Republik Indonesia Jokowi di Arab Saudi, apakah benar dijamu dengan sangat istimewa karena diundang di istana pribadi dari Raja Salman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vera, Pak Aswan, dan selamat sore waktu Madinah Al Munawwarah. Sore ini kami masih dalam sebuah kebingungan antara mimpi dan kenyataan, karena sebelum Pak Jokowi, Presiden kita, kembali ke Indonesia pada jam 11.30 tadi, atau 4,5 jam yang lalu, beliau mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Raja Salman dan membuat kami ikut terenyuh menyaksikan hadiah itu. Tuh kan guys, asli guys ya. Bahkan orang dekatnya, juru bicaranya pun sampai terheran-heran. Apa benar? Apa ini cuma mimpi? Tapi nyata guys ya. Subhanallah. Ini yang kalian fitnah. Ini yang kalian hina. Yang kalian fitnah, yang kalian hina itu dimuliakan oleh Raja Salman. Beliau mendapatkan hadiah, diberikan privilege untuk masuk ke makam atau disebut dengan Al-Hujrah As-Sarifah, sebuah ruangan yang sangat mulia yang tidak sembarang orang bisa masuk ke ruangan itu. Ruangan itu adalah rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang di dalamnya ada 3 makam, yaitu makam Rasulullah, makam Abu Bakar, dan makam Umar Ibnul Khattab. Sampai sekarang kami masih, apakah ini sebuah kenyataan atau mimpi, karena ini adalah pengalaman pertama kami juga. Saya mendampingi Pak Jokowi masuk ke Al-Hujrah As-Sarifah, ruang di mana Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Kami menjadi saksi ketika Presiden kita masuk di ruangan itu, beliau langsung bacakan sholawat dan air matanya menetes, membuat kami terenyuh, dan kami diberikan kesempatan oleh Raja Salman Ibnu Abdul Aziz Al Saud untuk memasuki sebuah ruangan di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW memperjuangkan Islam dari ruangan itu. Guys, aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah ya guys ya.
ini guys, presiden pertama yang diajak langsung masuk ke dalam Mekah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam guys. Ini aduh bingung guys ya. Mau kalian apa yang memfitnah Pak Jokowi? Ya Allah, sudah banyak yang terjadi. Orang yang memfitnah Pak Jokowi itu terkena apa? Tapi kenapa kalian masih seperti itu? Mikir coba, mikir coba. Allahu Akbar. Tangisan kami di dalam ruangan kami, ruangan Al-Hujrah Asy-Syarifah, menunjukkan betapa kecintaan kami kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau sholat 2 rakaat dan memanjatkan doa untuk bangsa, sekali lagi doa untuk bangsa Indonesia. Doa untuk bangsa itu bukan doa untuk sendiri. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Prabowo ya guys ya, presiden kita yang sekarang. Kalau Pak Jokowi itu 100% kekuatan dan tenaganya untuk Indonesia guys ya. Kita sudah melihat buktinya guys. Dari 10 tahun beliau menjabat. Luar biasa guys. Rata pembangunan bahkan sampai di luar Pulau Jawa guys. Ya Allah. Untuk kemaslahatan bangsa Indonesia, beliau memasuki makam dan baru kali ini ada ibu negara bisa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sebelumnya tidak pernah ada seorang wanita, seorang perempuan diperbolehkan masuk makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Koni, Bakri, dengerin ini. Tidak ada wanita satupun kecuali Ibu Iriana Jokowi yang diperbolehkan masuk ke makam baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu hina, kamu caci, kamu fitnah. Ya Allah, ya Allah. Kamu udah pasti jelas itu perusak bangsa. Orang yang dimuliakan ini guys, Ibu Iriana, Pak Jokowi. Di sini malah difitnah terus. Oh no. Ya Allah. Untung Pak Jokowi sabarnya luar biasa ya guys ya. Apa ini karena ini guys Pak Jokowi jadi super sabar ya guys ya. Setelah beliau berdoa di makam tersebut, kemudian beliau terbang ke Indonesia, kembali ke bandara, ke Royal Terminal, sebuah bandara yang hanya khusus dipakai atau dipergunakan oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan juga para pangeran yang ada di Saudi ini. Ini adalah pengalaman yang begitu luar biasa dan begitu dahsyat. Kami mendengar betul beliau tadi memanjatkan doa-doa khusus untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Benar, beliau dijamu oleh Raja Salman dengan jamuan yang begitu istimewa sejak beliau mendarat di Riyadh tanggal 14 kemarin, tepatnya jam 9 pagi. Semua petinggi Saudi yaitu Gubernur Riyadh, Pangeran Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz Al Saud menjemput langsung presiden kita. Kemudian didampingi oleh seorang menteri yang expert, yang ahli. Beliau adalah menteri yang punya spesialisasi dalam bidang perdagangan dan investasi. Setelah itu ada satu lagi hadiah yang diberikan oleh Raja Salman kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dipersilakan untuk memakai sebuah istana yang sangat historis, yaitu
Qasru Malik Saud atau Istana Raja Saud yang sudah berumur, bangunan tersebut berumur 60 tahun yang dibangun dengan bahan-bahan yang begitu mewah. Allahu Akbar guys, subhanallah. Benar-benar Pak Jokowi ya guys ya, dimuliakan di negara lain, dihina di negara sendiri guys. Aduh, sampai bingung mau ngomong apa guys kepada para pembenci ini. Saya tahu kalian itu seperti itu karena money, karena uang. Begitu Mbak. Iya, begitu banyak cerita yang istimewa yang diberikan oleh Raja Salman kepada Presiden Jokowi, dan salah satunya juga untuk masuk ke dalam Ka'bah. Sebetulnya bagaimana cerita pemimpin negara yang selama ini diperbolehkan masuk ke dalam Ka'bah ini? Sejak saya bertugas, ada aturan Saudi bahwa Al-Ka'bah Al-Musyarrafah hanya dibuka tanggal 15 Muharram untuk melakukan sebuah prosesi yang namanya cuci Ka'bah. Artinya jika Ka'bah selain pada bulan Muharram tersebut dibuka, maka berarti ada orang penting yang akan masuk dalam Ka'bah tersebut. Ini adalah merupakan hadiah juga dari Raja Salman kepada Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana dan juga keluarganya untuk bisa masuk di Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi untuk para pembenci, tolong lihat video ini, cermati, pahami. Karena apa? Ini yang saya tahu untuk khusus anak Abah itu kan yang membawa agama terus ini loh. Kalian sering sholat, pasti sering mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalian pernah nggak melihat junjungan Anda, Anies, dimuliakan seperti ini? Jawabannya pasti pernah. Iya, pernah karena diedit. Sekali lagi, tolong, sebelum Anda berbuat, sebelum Anda memfitnah, pikirkan dampaknya nanti. Jangan sampai punya pikiran, lah gimana nanti. Tapi pikirkanlah, lah nanti gimana. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.